Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu Fitriani. Saya dari Universitas Islam Blitar, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis, yaitu tentang komunikasi budaya dan komunikasi dalam organisasi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu budaya dan komunikasi dalam organisasi, saya akan memberikan beberapa materi yang akan saya jelaskan nanti dalam video ini. Yang pertama yaitu apa itu budaya organisasi. Yang kedua yaitu tingkatan-tingkatan budaya organisasi. Yang ketiga yaitu model utama dalam budaya organisasi. Yang keempat yaitu mengontrol model. Yang kelima yaitu komunikasi dan ekspresi budaya organisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu meninjau determinan budaya organisasi. Sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa itu budaya organisasi. Menurut Robbins tahun 2003, yang menjelaskan tentang budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Sistem makna bersama ini bila diamati dengan lebih seksama merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh suatu organisasi. Jadi organisasi secara umum yaitu suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami serta diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar aturan perilaku organisasi tersebut. Setelah materi pertama yang paham, sekarang kita masuk ke materi yang nomor 2, yaitu tingkatan-tingkatan budaya organisasi. Di dalam organisasi memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama, artefak. Artefak ini yaitu seperti struktur dan proses yang terlibat dalam organisasi. Contohnya itu seperti kita dapat melihat apa yang bahasa mereka gunakan, kita dapat melihat lingkungan fisik organisasinya seperti apa, kita dapat melihat teknologinya seperti apa, kita dapat melihat cara mereka berpakaian seperti apa, dan masih banyak lagi yang terlihat dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu nilai-nilai yang harus diikuti. Nilai ini memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi dari artefak. Pada tingkatan ini, baik organisasi maupun anggota organisasi memerlukan tuntutan strategi, tujuan dan filosofi dari pemimpin organisasi untuk bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, untuk memahami tingkatan ini, seringkali dilakukan wawancara dengan anggota kunci organisasi misalnya, atau menganalisa kandungan artefak seperti dokumen. Yang terakhir, yaitu asumsi dasar. Pada asumsi dasar ini, tingkatan ini budaya diterima begitu saja, tidak kasat mata dan tidak disadari. Asumsi ini muncul berdasarkan nilai-nilai yang didukung. Dengan kata lain, perbedaan antara asumsi dasar dengan nilai artefak terletak pada nilai yang tersebut. Nilai-nilai tersebut masih diperdebatkan dan diterima apa adanya atau tidak. Budaya memiliki fungsi sebagai yang pertama, cara organisasi menganalisis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, bagaimana perusahaan merespon di setiap adanya perubahan. Yang ketiga, budaya memiliki dampak pada motivasi karyawan. Setelah itu, kita akan masuk kepada materi yang ketiga, yaitu model utama budaya organisasi. Dalam model ini dijelaskan oleh Horizon tentang 4
budaya. Yang pertama yaitu Role culture. atau peran budaya. Organisasi dengan peran didasarkan pada aturan-aturan. Mereka sangat terkontrol dengan semua orang di organisasi untuk mengetahui apa peran mereka dan apa tanggung jawab mereka. Kekuasaan dalam budaya peran ditentukan oleh posisi orang atau peran dalam struktur organisasi. Kita masuk kepada nomor 2, yaitu Achievement culture. atau budaya prestasi. Dalam budaya prestasi ini, kekuasaan berada pada anggota yang sesuai dengan keahlian mereka. Masuk ke nomor yang 3, yaitu Power culture. atau kekuasaan budaya. Dalam kekuasaan budaya ini, kekuasaan berada pada pimpinan tertinggi. Jadi pembagian tugas apa yang dilakukan seseorang didasarkan pada pemerintah atasan atau bos. Dan bagaimana tugas-tugas dilakukan atau perilaku kerja dilakukan melalui kekuasaan atau perintah atasan, sehingga semua berpusat pada atasan. Yang keempat, yaitu Support culture. atau pendukung kebudayaan. Pada budaya ini, kekuasaan berada pada anggota kelompok. Pengendalian perilaku kerja didasarkan pada adanya saling membantu antara satu anggota dengan anggota yang lain. Kepuasan kerja akan melakukan tugas-tugas sebagaimana dikehendaki. Organisasi menjadi tidak formalistik, perilaku kerja didasarkan pada kesadaran, pengabdian, dan kebersamaan. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengontrol model. Pada materi ini, model-model lain kurang prospektif tentang struktur. Hal ini menyebabkan satu masalah dengan banyaknya model budaya yang berasumsi bahwa organisasi adalah satu kesatuan. Ada juga yang menentang asumsi tersebut dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu beberapa budaya lebih kuat dari yang lain. Dan kata lain, penerimaan karyawan terhadap budaya umum dapat bervariasi. Asumsi yang menentang asumsi kedua, yaitu bagian organisasi yang berbeda mungkin mencerminkan budaya yang berbeda pula. Yang ketiga, yaitu budaya dapat dan memang dapat berubah. Jadi ketiga ini tadi merupakan salah satu penentang asumsi dari faktor tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu komunikasi dan ekspresi budaya organisasi. Di penjelasannya ini saya akan menjelaskan juga tentang budaya perusahaan dapat diekspresikan dengan berbagai macam cara. Budaya perusahaan ini resmi sering dilambangkan dalam pernyataan misi organisasi yang kadang-kadang dapat dinyatakan sebagai seperangkat nilai. Menurut Win and Mind merangkum 5 dasar nilai sebagai berikut, yaitu yang pertama, kami memiliki kepercayaan dan rasa hormat terhadap individu. Yang kedua, kami memiliki kepercayaan dan rasa hormat terhadap individu. Yang ketiga, kami menjalankan bisnis kami dengan integritas tanpa kompromi. Yang keempat, kami mencapai tujuan bersama melalui kerja tim. Yang kelima, kami mendorong fleksibilitas dan inovasi. Selain dari 5 itu, saya juga akan menjelaskan tentang cara merefleksikan organisasi budaya. Jadi, cara merefleksikan organisasi budaya itu ada beberapa, ada juga 5, yaitu yang pertama yaitu perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat dilihat dari ras dan bahasa. Yang kedua, yaitu pendiri sebagai pahlawan.
Yang ketiga yaitu cerita dari penempatan kerja. Yang keempat yaitu kekuatan metafora. Yang kelima atau yang terakhir sama dengan yang tadi yaitu daftar versus cerita. Setelah itu kita akan melanjutkan materi yang terakhir atau yang paling akhir yaitu materi yang keenam, yaitu meninjau determinan budaya organisasi. Dalam meninjau determinan budaya organisasi ada beberapa yang harus dipahami, yaitu yang pertama misi organisasi, kesikap eksekutif, nilai organisasi, nilai budaya. Yang kedua yaitu kontrol inisiatif. Yang ketiga yaitu proses fisik, proses sosial, layanan profesional. Yang keempat yaitu lingkungan politik, ekonomi, dan fisik. Jadi ini tuh seperti proses dalam determinan budaya organisasi. Determinan sendiri itu artinya menentukan. Jadi ini yaitu meninjau cara menentukan budaya organisasi. Itu dapat dilihat dari keempat cara ini. Setelah itu saya akan mengakhiri video ini. Kalau ada salah kata dan salah penjelasan, salah sebagainya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.